semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kejahatan. Mulai dari pengertian kejahatan, jenis-jenis kejahatan, dan penyebab seseorang melakukan kejahatan. Dan juga dampaknya bagi korban dan masyarakat, serta tips untuk menghadapi dan mencegah kejahatan. Topik ini penting karena kejahatan bisa terjadi di mana saja, baik di rumah, sekolah, jalan raya, lingkungan masyarakat, dan bahkan di dunia digital. Kejahatan tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga bisa menimbulkan rasa takut, trauma, dan mengganggu ketertiban sosial. Menurut KBBI, kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan yang jahat, seperti mencuri, merampok, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam konteks hukum sosial, kejahatan adalah tindakan yang melanggar aturan, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Secara sederhana, kejahatan adalah tindakan yang melanggar aturan hukum dan merugikan orang lain. Kejahatan dapat dilakukan secara sengaja karena adanya niat, kesempatan, tekanan, atau pengaruh lingkungan. Contoh kejahatan yang sering kita dengar adalah pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, pembunuhan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial. Artinya, jika seseorang melakukan kejahatan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga korban, masyarakat sekitar, dan bahkan negara. Misalnya, pencurian di lingkungan rumah dapat membuat warga merasa tidak aman. Penipuan online dapat membuat masyarakat takut bertransaksi secara digital. Dan juga korupsi dapat merugikan uang negara dan menghambat pembangunan. Jenis-jenis kejahatan. Kejahatan memiliki banyak bentuk, berikut beberapa jenis kejahatan yang umum terjadi. Yang pertama, kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang sering terjadi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pencurian, perampokan, penjamretan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kejahatan jenis ini biasanya terjadi karena adanya kesempatan, kurangnya pengawasan, atau kondisi lingkungan yang tidak aman. Yang kedua, kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang berkaitan dengan uang, harta, atau kegiatan ekonomi. Contohnya adalah korupsi, penggelapan dana, pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan penipuan investasi. Kejahatan ekonomi seringkali merugikan banyak orang karena pelakunya bisa memanfaatkan kepercayaan, jabatan, atau sistem keuangan. Yang ketiga, kejahatan sosial. Kejahatan sosial adalah tindakan yang merusak ketertiban dan kehidupan masyarakat. Contohnya adalah tawuran, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan rumah tangga dan pelecehan. Kejahatan sosial biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, emosi, atau kurangnya kontrol diri. Yang keempat, cyber atau cybercrime. Kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan melalui ideologi, digital, dan internet. Contohnya adalah peretasan akun, penipuan online, pencurian data pribadi, penyemaran, hoax, cyberbullying, dan phishing. UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime menjelaskan bahwa kejahatan cyber terus berkembang dan berbagai modus termasuk penyalahgunaan teknologi, pemerasan online, dan penyebaran konten berbahaya. Karena itu penggunaan teknologi harus dibarengi dengan kesadaran keamanan digital. Data singkat tentang kejahatan. Agar pembahasan ini lebih kuat, kita bisa melihat gambaran dari data kriminal di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS dalam publikasi statistik kriminal 2024 atau sampai 2025 menjelaskan bahwa statistik kriminal di Indonesia dilihat dari beberapa aspek, yaitu kejadian kejahatan yang berdasarkan data registrasi kepolisian, korban kejahatan berdasarkan Susenas, dan aspek kewilayahan berdasarkan pendataan potensi desa. BPS juga mencatat bahwa tingkat pelaporan ke polisi pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu sekitar 20,28%, dan pencurian menjadi salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di desa atau kelurahan. Dari data tersebut, kita bisa memahami bahwa kejahatan adalah persoalan nyata dalam masyarakat. Selain itu, tidak semua korban langsung melaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa takut, malu,
kurang percaya diri, atau tidak tahu cara melapor. Berikut beberapa faktor penyebab kejahatan. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi sering menjadi salah satu penyebab kejahatan. Kemiskinan, pengangguran, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dan kesenjangan sosial dapat membuat seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika seseorang tinggal di lingkungan yang sering terjadi kekerasan, maka risiko terpengaruh menjadi lebih besar. Yang ketiga, faktor keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar nilai, moral, dan perilaku. Kurangnya perhatian orang tua, kekerasan dalam keluarga, kurangnya komunikasi dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Keempat, faktor pendidikan. Pendidikan membantu seseorang memahami aturan, tanggung jawab, dan akibat dari perbuatannya. Kurangnya pendidikan dapat membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan dan kurang memahami dampak hukum dari tindakan kriminal. Kelima, faktor psikologis. Beberapa kejahatan terjadi karena faktor ekonomi, emosi, dendam, dan rasa iri. Misalnya, seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarah dapat melakukan penganiayaan. Keenam, faktor teknologi. Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang kejahatan baru. Penipuan online, pencucian data pribadi, penyebaran link palsu, dan pembobolan akun adalah contoh kejahatan yang muncul karena penyalahgunaan teknologi. Ketujuh, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Kejahatan juga bisa terjadi karena adanya kesempatan, misalnya rumah yang tidak dikunci, barang berharga diletakkan sembarangan, jalan yang sepi, atau minimnya pengawasan di lingkungan. Karena itu, pencegahan kejahatan bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. CDC menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan dapat dipahami melalui model sosial ekologis, yaitu faktor individu, hubungan komunitas, dan masyarakat. Artinya penyebab kejahatan dan kekerasan seringkali saling berkaitan, tidak hanya berasal dari satu faktor saja. Dampak kejahatan. Kejahatan memiliki beberapa dampak yang luas. Dampak yang pertama adalah bagi korban. Korban kejahatan bisa mengalami kerugian harta benda, luka fisik, trauma, rasa takut, kecemasan, bahkan kehilangan nyawa. Misalnya korban pencurian tidak hanya kehilangan barang, tetapi juga bisa merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Dampak bagi keluarga korban, yaitu juga ikut merasakan penderitaan. Mereka bisa merasa sedih, marah, takut, dan khawatir kejadian serupa terulang kembali. Dampak bagi masyarakat, yaitu ketika kejahatan sering terjadi, masyarakat menjadi tidak tenang. Warga bisa saling curiga, takut keluar rumah, dan merasa lingkungan tidak aman. Hal ini dapat merusak hubungan sosial. Dampak bagi negara adalah kejahatan juga merugikan negara, misalnya korupsi dapat menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tips menghadapi dan mencegah kejahatan. Setelah memahami pengertian jenis penyebab dan dampak kejahatan, sekarang kita perlu mengetahui cara menghadapinya. Pertama, tingkatkan kewaspadaan. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Hindari berjalan sendiri di tempat sepi, terutama pada malam hari. Simpan barang berharga dengan aman. Jangan memamerkan uang dan menggunakan gadget secara berlebihan. Kedua, jaga keamanan rumah dan lingkungan. Pastikan pintu terkunci ketika rumah ditinggalkan. Gunakan penerangan yang cukup di sekitar rumah. Di lingkungan masyarakat, warga dapat bekerja sama menjaga keamanan melalui ronda atau sistem keamanan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, kepolisian juga mendorong masyarakat untuk mengaktifkan Satkamling sebagai salah satu upaya mencegah tindak kejahatan di lingkungan. Ketiga, pilih pergaulan yang baik. Pergaulan sangat berpengaruh terhadap anak muda zaman sekarang. Hindari kelompok yang suka melakukan kekerasan, tawuran, narkoba, atau tindakan negatif lainnya. Bertemanlah dengan orang-orang yang memberi pengaruh positif bagimu. Keempat, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan mudah membagikan data pribadi secara detail seperti alamat rumah, nomor KTP, nomor rekening, password, kode OTP, atau lokasi terkini. Jangan mudah percaya pada link hadiah, pinjaman online atau ilegal, atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Beberapa panduan keamanan digital dari instansi komunikasi dan informatika menekankan pentingnya tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Kelima, jangan mudah percaya pada penipuan online. Sebelum mentransfer uang, membeli barang, atau mengikuti investasi,
Pastikan sumbernya jelas. Cek nomor rekening, identitas penjual, ulasan pembeli, dan legalitas lembaga. Jika tidak ada tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka kita harus curiga. Keenam, kendalikan emosi kita. Banyak kejahatan terjadi karena emosi sesaat. Oleh karena itu, jika sedang marah, lebih baik menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan saat emosi tidak stabil. Ketujuh, segera lapor jika menjadi korban atau melihat kejahatan. Jika mengalami atau melihat kejahatan, jangan diam. Segera laporkan kepada orang tua, guru, pihak berwenang, atau ketua RT dan RW. Melapor penting agar pelaku dapat ditindak dan tidak mengulangi perbuatannya. Contoh kasus singkat. Contoh pertama adalah penipuan online. Seseorang menerima pesan bahwa ia memenangkan hadiah. Pelaku meminta korban mengirim data pribadi dan sejumlah uang administrasi. Karena korban percaya, korban mengirim uang. Setelah itu, pelaku menghilang. Dari kasus ini, kita belajar bahwa kita harus selalu mengecek kebenaran informasi, tidak mudah percaya dan tidak memberikan data pribadi kepada orang asing. Contoh kedua adalah pencurian kendaraan. Seseorang memarkir motor di tempat sepi tanpa kunci ganda. Pelaku melihat ada kesempatan lalu mencuri motor tersebut. Dari kasus ini, kita belajar bahwa kejahatan sering terjadi bukan karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Maka kita harus mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dengan lebih berhati-hati. Kesimpulannya, kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, merugikan orang lain, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Kejahatan dapat berbentuk pencurian, kekerasan, penipuan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan juga kejahatan siber. Penyebab kejahatan sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, pendidikan, psikologis, teknologi, hingga lemahnya pengawasan dari orang tua. Dampaknya juga sangat besar bagi korban, keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, memilih pergaulan yang baik, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Tidak mudah percaya pada penipuan, mengendalikan emosi, dan berani melapor jika melihat atau mengalami kejahatan. Sekian video ini, semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya mencegah kejahatan dan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan.